Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi di video sederhana aku. Oh ya, kali ini videonya aku awali dengan melihat aktivitas orang di depan rumah. Tadi itu aku kirain apa ribut-ribut di depan, soalnya aku lagi posisinya di dalam rumah. Dan ternyata di depan rumah itu ada orang yang bawa kayu bakar. Soalnya beberapa hari yang lalu suami aku pesan minta dibawakan kayu bakar, dan ternyata hari ini udah ada. Dan kalian tahu teman-teman, ternyata kayu ini tuh dikasihnya cuma-cuma atau gratis. Sebenarnya suami aku tuh mau beli, tapi yang bawain itu nggak mau ngambil uang suami aku. Oke, di sini videonya aku lanjut lagi di sore harinya. Di sini tuh posisinya aku mau beresin mainan anak aku yang berserakan di mana-mana. Karena aku tuh mau menyapu, jadi di sini semuanya aku beresin terlebih dahulu barang-barang yang berantakan di kamar ini. Seperti inilah resikonya kalau punya anak kecil ya teman-teman. Rumah itu nggak pernah bisa rapi walau hanya sebentar saja. Terkadang kita itu harus beberesnya 2 sampai 3 kali dalam sehari saja. Oke, lanjut lagi. Di sini aku mau rapiin tempat tidur ya, walaupun gak rapi-rapi amat ya teman-teman, tapi setidaknya ini tuh bantal-bantalnya udah tersusun rapi. Selesai beresin bantal, lanjut lagi. Di sini aku mau rapiin spraynya, dan setelah itu aku mau sapu-sapu. Oke, karena beberesnya udah selesai, jadi di sini aku mau lanjut sapu-sapu di seluruh ruangan. Oh ya teman-teman, kalian udah pada beres-beres belum? Udah pada sapu-sapu belum? Kalau belum, ayo kita beberes bareng. Jangan males ya, jangan sampai suka nontonin video beberes tapi kamunya males beres-beres. Ingat ya teman-teman, rumah rapi dan juga bersih itu bikin hati jadi tenang dan juga senang. Selain itu, kita juga nggak perlu malu lagi kalau misalkan ada tamu yang tiba-tiba datang ke rumah dan melihat rumah itu udah bersih dan nggak berantakan. Seneng kan teman-teman kalau kayak gitu? Gimana kalau misalkan rumah itu masih berantakan dan juga kotor, tapi tiba-tiba ada orang yang bertamu ke rumah, kan jadi malu sendiri ya teman-teman jadinya. Maka dari itu kita harus rajin-rajin beberes ya teman-teman. Ya walaupun gak rapi-rapi amat. Oke, kita balik lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini tuh aku sesapuan sambil bersihin sarang laba-laba yang ada di dinding ya teman-teman. Nggak tahu kenapa sarang laba-laba ini walau sudah dibersihkan setiap hari tetap aja ada keesokan harinya. Maka dari itu kita harus bersihin terus agar itu sarang laba-labanya nggak numpuk. Oke, karena sesapuan dan juga beberes rumahnya itu udah selesai, jadi di sini aku mau lanjut lagi ke belakang rumah, babatin semua rumput-rumput yang sudah pada tumbuh subur ini ya teman-teman. Di sini tuh aku sibuk ngurusin rumput, dan anak aku itu juga sibuk ngambilin kelapa yang sudah aku buang. Padahal kelapa itu tuh gak ada isinya ya teman-teman, tapi malah dibawa ke dekat rumah semua. Tapi ya namanya juga anak kecil ya teman-teman, ada aja kelakuannya itu gak mau diam sama sekali. Dan karena rumput ini tuh terlalu banyak mau dibersihin, jadi aku skip aja ya teman-teman. Karena ini tuh udah sore dan juga aku masih mau buanin kelapa yang udah dikumpulin anak aku tadi ya teman-teman, dan juga di sini aku mau
bersihin ini bekas bekas WC orang dulu. Jadi di sini tuh aku mau tempatin nanti kayu yang dibawa orang tadi, aku mau simpan di sini. Jadi sebelum kayu bakar tadi itu aku bawa ke sini terlebih dahulu, ini tuh bekas WC-nya mau aku bersihin ya teman-teman, soalnya banyak banget kayu dan juga seng-seng bekas dindingnya dulu. Oh ya teman-teman, maaf banget kalau pencahayaannya itu seperti ini, soalnya di sini tuh posisinya memang udah maghrib. Tapi aku masih saja lanjutin pekerjaan aku. Oke, karena di sini kerjaannya udah beres, jadi langsung saja kita masuk ke rumah, dan seperti inilah suasana di belakang rumah aku kalau lagi maghrib ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini videonya aku lanjut lagi di malam harinya. Karena stok makanan atau bahan masak itu di kulkas sudah habis semua, soalnya kemarin aku tuh nggak ke pasar belanja, jadi nggak ada lagi yang bisa dimasak, makanya sore tadi aku nggak masak, dan malam ini kita makan nasi kuning sate. Oh ya teman-teman, tahu nggak kenapa kali ini tuh kita dapat nasi kuning sate? Itu karena tadi aku nggak ikut sama suami aku pergi beli, jadi makanya nasi kuningnya itu ada. Nggak tahu kenapa, ada masalah apa penjual nasi kuning itu sama aku. Setiap kali aku ke sana ikut sama suami beli, pasti saja kita nggak dapat nasi kuningnya ya teman-teman, bikin aku trauma saja. Makanya tadi itu aku nggak minta ikut, aku bilang aja ke suami, kamu aja yang pergi, soalnya nanti kalau aku ikut pasti nasi kuningnya itu nggak akan ada lagi. Dan ternyata aku nggak ikut, ini tuh nasi kuningnya bener-bener ada ya teman-teman, bener-bener ya, itu penjualnya nggak tahu kenapa dia kayak benci banget gitu sama aku. Setiap kali aku ada pasti ada aja itu kendalanya, sampai-sampai aku nggak dapat nasi kuning. Ini tuh nasi kuningnya enak banget teman-teman, padahal harganya cuma 15.000, dan juga itu nasinya banyak banget, sama lauknya juga banyak, ada beberapa macam ya teman-teman, harga 15.000. Tapi ada juga kok yang harga 10.000, dan itu satenya ada 4 tusuk, tapi nasinya banyak banget. Salah satu yang bikin enak itu adalah nasinya teman-teman, nasinya itu nggak terlalu keras. Biasanya kan nasi kuning itu agak keras ya teman-teman, tapi ini nasi kuningnya nggak terlalu keras, maka dari itu aku suka. Dan yang bikin beda sama nasi kuning yang lain itu, biasanya kan nasi kuning orang itu ayamnya dimasak apa lagi tuh aku nggak tahu, tapi kalau ini tuh ayamnya dibikin sate, maka dari itu ini beda daripada yang lain. Oh ya, karena di sini aku udah selesai makan, jadi videonya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.